Wikana, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno, juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi penggolakan. Dinukil dari konflik di balik proklamasi (2010) yang disusun ST Soeharto dan Dorothea Rini Yunarti. Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat, dikutip dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia (2017). Karya Haryono Riyandi. Rapat digelar pada pukul 12.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subagio, Subianto, Margono, Wikrana, Armansyah, Sukarni, Yusuf Kunto, Singgi, Dr. Muwardi dari barisan pelopor dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan ke luar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh. Peristiwa Rengas Dengklok. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendra Ningrat, yaitu merupakan prajurit peta (pembela tanah air) berpangkat Sudangco atau komandan kompi. Tepat pada pukul 4.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tiongkok bernama Jiao Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh muda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksmana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegasan Timur, nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.